dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio ZIC 107,7 FM, Suara Peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC yang berbahagia, kembali bersama kami dengan Taufikur Rahman dan juga sedikit kita berbincang dalam diskusi mengenai acara inspirasi sore. Alhamdulillah, mitra JIC, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dipertemukan kembali dalam bincang-bincang kita membahas mengenai keseharian dalam inspirasi sore dengan tema nikmat, syukur nikmat yang diberikan kepada kita semua, yang mana kita harus mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia-Nya berupa nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kami sabar pada para mitra JIC yang berbahagia. Mudah-mudahan mitra JIC dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang sehat yang paripurna, dan juga bahagia keluarga dan juga bahagia rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Taufikur Rahman dan juga saudara Hermin Nacikit akan berbincang-bincang mengenai syukur nikmat. Mengenai nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, bahwasanya harus ada rasa syukur yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kami berbincang kepada saudara Hermin Nacikit mengenai nikmat dan syukur nikmat. Pak Hermin, Bung Hermin nanti ya, Bung Hermin. Nikmat itu sebetulnya apa sih ya? Kalau kita lihat dari keseharian kita tentang nikmat ini kan tentunya banyak hal gitu kan. Jadi nikmat ini kan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi menurut Pak Hermin, Bung Hermin, nikmat itu sebetulnya apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sedikit menjelaskan, walaupun tidak sepenuhnya saya berikan definisi atau apa arti daripada nikmat itu sendiri. Namun saya berikan gambaran, memberikan sedikit definisi terkait nikmat itu. Sepengetahuan saya. Iya. Nah, artinya nikmat ini mau di buku manapun, mau tanya profesor manapun, ya tetap definisi atau artinya itu sama. Nikmat itu artinya, nikmat ini kan secara arti diartikan bahwasanya nikmat itu adalah sesuatu karunia yang diberikan, dikasih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk macam-macam nikmat. Pertama nikmat sehat, terus kemudian nikmat makan, minum, dan lain sebagainya. Semua itu adalah nikmat. Nah, tentu dengan nikmat-nikmat itulah yang kemudian kita sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia,
ya harus mensyukuri nikmat-nikmat itu. Jangan sampai kemudian jangan kita terbelenggu dengan zaman dan lain sebagainya, lalu kemudian kita lalai dalam segala hal. Artinya Tuhan sudah berikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, semua segala nikmat itu ya kita harus mensyukuri. Nah, jangan sampai kemudian kita lalai gitu. Kira-kira seperti itu. Gambaran singkatnya seperti itu. Jadi memang nikmat ini banyak ya. Betul. Allah memberikan nikmat kepada hambanya, kepada seluruh manusia, Seluruh umat manusia, betul. tiada terhitung. Betul. Dan andai pun ada yang bisa menghitung, tidak mungkin bisa menghitung secara detail dan rinci. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita hadir di sini, kita bisa berbincang, nikmat yang Allah berikan. Kita masih diberikan sehat, Kesehatan. ya, kesempatan untuk kita bisa hadir di sini di Radio JIC 107,7 FM. Alhamdulillah kita bisa menyapa mitra JIC bersama-sama, kita ikut bergabung dalam kebersamaan. Mudah-mudahan ini juga merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan seketika kita selesaikan kegiatan ini, Amin. Kita dapat nilai A ya. Bisa mensyukuri Amin. apa yang telah disampaikan atas kerjasamanya kepada Radio JIC pada hari ini. Selanjutnya Bung Hermin, pada kesempatan ini juga rasa syukur yang kita sampaikan, yang kita kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu syukur yang bagaimana ya? Betul, sangat menarik pertanyaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat kepada kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah. Nah, tentu kita mensyukuri. Nah, mensyukurinya kita harus kita mengaplikasikan rasa syukur kita itu seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena artinya Tuhan sebagai Sang Pencipta, Dia sudah memberikan nikmat kepada kita. Tentu kita sebagai hambanya, kita sebagai penciptanya, ya kita harus memberikan apa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, oleh karena itu pendekatan yang kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya tentu tidak lain dan tidak bukan dengan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi apa yang Allah larang. Nah, yang kita perlu aplikasikan terutama di manapun kita berada, di manapun yaitu sholat. Ya, Sholat, menjalankan sholat 5 waktu. Nah, dengan sholat inilah yang kemudian kita secara tidak langsung atau secara otomatis kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun dalam pendekatan itu ada sebagian umat yang tidak sempurna pendekatan secara ininya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi penilaiannya dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. iya. Kira-kira begitu. Subhanallah, Bung Hermin ternyata cukup matang nih dalam membahas mengenai syukur nikmat. Bukan cukup matang, Pak. Kita ini kan proses belajar. Nah, tentu apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini belum tentu benar ya, Pak ya. Nah, tentu para pendengar yang sedang menyaksikan live ya menelaah, membedah apa yang kami sampaikan. Kalau misalnya benar ya ambil hikmahnya. Kalau nggak benar ya nggak usah diambil hikmahnya kan. Kira-kira begitu. Alhamdulillah Bung Hermin ya. Karena di dalam ayat Al-Qur'an sendiri kan Allah menyatakan, Allah menyampaikan kepada umat manusia ya bahwasannya bila mana penduduk di muka bumi ini bersyukur, bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah Allah akan tambah tuh nikmat-nikmat. Tambah nikmat-nikmatnya. Tapi, nah ada tapinya. Kalau mereka ingkar, ya, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Nah, ini kaitannya dengan syukur. Berarti Allah mewanti-wanti nih. Betul. Allah menekankan kepada kita bahwa kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita semua nih, artinya kita sebagai hamba dan juga makhluk yang diciptakan ini harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Betul. Dan kaitannya dengan rasa syukur nikmat ini, menurut Bang Hermin, kita sebagai orang awam ya, artinya nikmat syukur ini implementasinya bisa diarahkan kemana? Untuk langsung saja Pep ya. Untuk implementasi dari Rasa syukur nikmat, rasa syukur itu, ya tentu faktor yang paling utama yang tentunya kita jalankan setiap hari itu ya sholat 5 waktu yang sudah diwajibkan, yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi dan para sahabat-sahabatnya turun ke bawah sampai ke ustaz, para kiai-kiai. Nah tentu tidak lain dan tidak bukan yaitu sholat 5 waktu. Nah artinya sholat 5 waktu inilah yang kemudian kita didekatkan, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena bahwasannya rasa syukur itu ya kita implementasikan dengan itu. betul. Dengan sholat dan lain sebagainya. Dengan sholat, dengan bersedekah, berinfak, bersedekah. Itu juga nikmat juga. Karena apa? Nikmat itu bukan kita diberi kesehatan saja. Kita diberi rezeki, itu nikmat. Betul. Dengan diberi jodoh, kita nikmat juga. Betul. Masya Allah. Subhanallah. Maka udah berjodoh belum? Belum. Insya Allah nanti. Insya Allah kalau Allah sudah dekatkan jodohnya, insya Allah. Betul. Terjadi maka akan terjadi. Maka jadilah. Insya Allah. Tentu implementasi daripada rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu ya bentuk-bentuknya seperti itu. Mulai dari sholat, terus kemudian bersedekah, kita infak dan lain sebagainya. Ya dengan pendekatan itulah yang kemudian secara langsung kita didekatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Artinya apa yang Allah berikan kepada kita, ya tentunya kita berbagi sesama umat Islam. Masya Allah. Artinya pembahasan ini sebetulnya luas, ya, karena masalah nikmat itu memang luar biasa. Ya. Allah tidak memilih dan tidak memilah ya, masalah nikmat yang Allah berikan, mau itu muslim ya, mau itu muslim yang taat maupun muslim yang belum taat maupun yang non muslim juga Allah berikan kenikmatan ya. Betul. Iya toh. Nah pada hakikatnya rasa syukur dan nikmat yang kita laksanakan, artinya kan kita menjalankan ibadah, implementasinya. Kita melaksanakan ibadah sholat, kita bersedekah, dan juga kita berinfak dan juga berzakat. Mohon maaf Pak Hermin, kalau secara pribadi nih, apa yang telah Bung Hermin lakukan atau laksanakan dengan syukur atas nikmat yang Allah berikan secara pribadi? Mungkin rasa syukur itu diimplementasikan dengan ibadah wajib yang tidak pernah tinggal, itu ditambah dengan ibadah sholat sunnahnya atau dengan infak dan sedekahnya juga.
atau bagaimana? Kalau secara pribadi mungkin kita sebagai hamba Allah yang kita sebagai manusia biasa yang kemudian Ya. kita tidak kemudian luput dari kesalahan, hilaf dan lain sebagainya. Nah maka tidak seutuhnya atau tidak sempurna apa yang kita laksanakan itu, apa yang kita implementasikan itu. Nah sebagai manusia biasa ya saya menjalankan sekuat semampu saya. Jika saya mampu ya saya jalankan. Ya. Dan jika kalau saya tidak mampu ya kita sebagai manusia biasa mau seperti apa lagi gitu kan. Ya. Nah tentu ya seperti itu. Ya memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan tidak hamba. memberatkan kita, betul. Artinya kemampuan kita untuk melaksanakan rasa syukur itu memang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita mampu memiliki rezeki yang berlimpah, bisa kita berbagi, infakkan atau kita bisa sodakohkan, ya, pada fakir miskin atau anak yatim, panti asuhan dan sebagainya. Kalau saya secara pribadi bahwasanya syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa rasa syukur ini berupa hal yang wajib. Kita wajib mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar syukur, tapi kita wajib mensyukuri. Nah, ya itu tadi dengan implementasinya, dengan ibadah dan kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan. Juga kita harus meninggalkan semua yang dilarang. Cukup menarik juga ya. Menarik Pak, karena mengenai nikmat. Betul, cukup menarik Pak, karena di dalam Al-Quran itu Allah dengan terang menderang dijelaskan bahwasanya nikmat mana lagi, nikmat manakah yang kau dustakan. Itu dalam surat Ar-Rahman. Betul. Nah tentu dengan perintah itulah yang kemudian seharusnya kita sadar kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu kita sadari itu. Nah sadari bahwasannya nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, berbagai kita cari cara apapun ya untuk mengaplikasikan rasa syukur itu dengan cara-cara yang tadi. Nah saya pernah membaca sebuah buku tentang filosofi itu ya. Iya. Dalam satu buku dikatakan, kalau nggak salah Socrates namanya. Dalam buku itu diceritakan bahwasannya manusia ini diciptakan dari bahan yang hina. Dari bahan yang hina yaitu tanah. Terus kemudian dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala kita jadi manusia. Artinya kita diciptakan dari sesuatu yang hina, terus kita jadi manusia yang sempurna. Ya tentu kita tidak kemudian sombong dengan apa yang kita dapat, misalnya apakah itu jabatan, tahta maupun lain sebagainya. Kita tidak diberikan hak sama sekali untuk sombong dengan apa yang kita dapatkan itu. Yaitu dikutip tuh dalam Al-Quran surat At-Tin. Wat-Tin, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tin waz-Zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Subhanallah. Masyaallah. Tentu apa yang ada di seluruh jagat raya ini semua ada dalam Al-Quran. Semua ada gambaran, semua yang ada di jagat raya ini Allah gambarkan dalam Al-Quran sepenuhnya. Makanya kitab yang paling sempurna itu Al-Quran. Tidak ada kitab lain yang paling sempurna selain kitab suci agama. Nikmat yang tiada tertandingi di dunia, alam jagat ini. Alam jagat raya, betul. Nikmat Allah turunkan Al-Quran. Betul. Gitu. Ini karena Al-Quran adalah
sebagai pedoman hidup pedoman kita, betul, sebagai umat muslim. Nah ini kalau misalnya kita mau mempelajari dan mau menelaah ya mengenai Al-Quran, subhanallah, mungkin di dalamnya itu banyak ilmu-ilmu, Betul, ya, yang bermanfaat untuk manusia lainnya. betul. Nah, para generasi-generasi, khususnya para kaum milenial yang sedang menyaksikan live, tentu jangan kemudian, walaupun dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya, jangan kita kemudian terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, ya Pak. Iya. Karena tentu hidup di dunia ini hanya sementara. Iya. Kata orang tua terdahulu ya, bahwasannya di dunia ini hanya sebuah tempat peristirahatan. Nah, oleh karena itu, karena dunia ini hanya tempat istirahat, hanya sementara, tempat istirahat sementara, tidak selamanya kita hidup di dunia. Sekuat dan sepintar apapun manusia, pasti dia akan mati. Sesuatu yang bernafas, pasti dia akan mati suatu ketika. Nah, tentu dengan ribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai umat muslim, nah tentu apa yang Allah berikan itu kita syukuri. Nah, syukuri yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya kita tidak hanya kemudian mensyukuri dan lain sebagainya, tanpa implementasi percuma semuanya itu yang Allah berikan itu, kalau kita tidak kemudian mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari, maka sia-sialah, hampa jadi hampa. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim dituntut bahwasannya sholat dan lain sebagainya itu adalah penting. Karena sholat, infak dan lain sebagainya itu adalah bentuk dari rasa syukur kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk rasa syukur untuk diimplementasikan dalam ibadah sholat tadi. Maka harapan kami kepada mitra JIC yang sedang menyaksikan live, yang sedang menonton, agar jangan lalai dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Artinya kita sesibuk apapun kita yang berkantor maupun yang aktivitas lainnya, ya harapan kami dan para pemirsa, jangan lupa mengedepankan sholat, jangan lupa yang mendapat rezeki berbagi sesama umat muslim, berbagi sesama umat manusia. Karena kalau kemudian apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan itu, kalau kita tidak kemudian berbagi sesama umat muslim, ya percuma. Kita setumpuk-tumpuk apa yang kita dapat itu percuma, nggak ada hikmahnya sama sekali kalau kita tidak kemudian berbagi sesama umat. Itu di situ ada hak Allah juga, ya. Betul. Kita ada wajiban, juga ada haknya Allah di situ. Betul. Hak dan kewajiban itu harus sinkronisasi, betul. Jadi antara hak dan kewajiban ini harus disinkronisasi, betul. Nah, artinya kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, tidak lain dan tak bukan bahwasannya apa yang nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk nikmat macam-macam tadi, nikmat kita makan, minum dan lain sebagainya, nikmat sholat dan sebagainya, tentu kita mensyukuri, mengaplikasikan. Nah, agar itu Pak? Saya tertarik tuh tadi dengan apa yang disampaikan Bung Hermin mengenai nikmat mana lagi yang kau dustakan. Itu kalau nggak salah dalam surah Ar-Rahman. Betul. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan? Itu
Betul. Jadi pemirsa Mitra JIC yang berbahagia, pada kesempatan ini sungguh sangat menarik menurut kami berdua mengenai tema pada hari ini, rasa syukur nikmat, yang mana pada hari ini kita sama-sama berbincang dalam inspirasi sore. Masih ada waktu, Bung Hermin. Nah, kita masih sedikit membahas mengenai syukur nikmat. Jadi kalau menurut saya pribadi, nikmat ini adalah sesuatu yang harus kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Betul. Karena nikmat ini merupakan karunia Betul. yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk diri kita ini nikmat. Betul. Ya, jasad kita ini nikmat. Betul. Kalau jasad kita ini tidak diberikan ruh atau nafas, kita akan ada di dalam tanah. Betul. Artinya kita sudah almarhum. Betul. Ya. Makanya selama kita masih diberikan nafas Betul. untuk kita bisa hidup dalam kehidupan di dunia ini, mari kita sama-sama memanfaatkan, Betul. ya, rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, itu menurut saya. Menurut Bung Hermin? Kalau gini Pak, apa namanya? Kita ini manusia ini kalau misalnya kita tidak diberikan asupan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita nggak bisa berbuat apa. Contoh, saya kasih contoh misalnya orang Amerika aja itu Pak. Iya. Amerika sana itu mereka Nggak pernah ke sana ya, ke Amerika? Saya belum pernah ke sana, tetapi saya membaca buku Pak. Oh, Nah, kalau artinya saya bukan Amerika, Amerini, ame yang lainnya gitu. artinya gini Pak, walaupun kita belum ke Amerika, belum ke Jepang, tapi dengan adanya kita baca buku, ya kita tahu ya situasi dan kondisi yang ada di Amerika itu seperti apa, peraturan-peraturan di sana seperti apa, kondisi di Amerika itu seperti apa. Dengan adanya kita baca buku itu. Iya. Nah, makanya ada pepatah mengatakan itu bahwasanya buku adalah jendela dunia. Masya Allah. Artinya buku adalah jendela dunia itu artinya ketika kita baca buku tempat yang kita belum tahu, tapi kita dengan hanya dari kita baca buku ya tentunya kita tahu. Iya. Kita tahu dari baca buku itu. Tuh. Nah, jadi yang kita mau sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sebagai kesimpulan, yaitu tentang nikmat ya Pak ya. Iya. Nah, nikmat ini apalagi ya Pak ya? Nikmat yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa jasad kita ini nikmat. Betul. Ya. Karunia yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, Betul. itu suatu nikmat. Satu nikmat. Nah, nikmat ini yang harus kita syukuri. Nah, kan itu. Jadi tema kita pada hari ini syukur nikmat. Jadi nikmat yang diberikan kita harus bersyukuri. Betul. Yang tadi saya bilang, syukur itu kita wajib mensyukuri. Jadi bukan hanya sekedar kita berucap syukur alhamdulillah, tapi kita wajib mensyukuri semua nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nah, ini yang kalau menurut saya nikmat itu. Ini saya pernah baca suatu buku yang tadi itu yang saya bilang dari awal tadi itu. Dalam buku itu diceritakan bahwasannya manusia itu diciptakan dari sesuatu yang ini yaitu tanah, sehingga dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kita jadi makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Artinya Allah menciptakan kaki, menciptakan tangan, terus kemudian semua apa yang ada di organ tubuh kita ini, anggota tubuh ini Allah ciptakan. Nah, lalu kemudian setelah Allah ciptakan semua dari bulu kaki sampai rambut, lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan asupan. Memberikan asupan ini artinya memfungsikan
misalnya mulut nggak difungsikan untuk makan, telinga difungsikan untuk dengar, artinya semua itu adalah nikmat. Nah, lalu kalau kemudian kita sebagai umat manusia yang dalam konteks kita sebagai umat muslim yang dituntut harus menjalankan apa yang Allah perintahkan, kalau kemudian dari perintah-perintah itu kalau kita sebagai umat Islam tidak kemudian menjalankan, maka buat apa kita hidup di dunia ini? Betul. Jadi ini ternyata wawasan jadi ini kan kita sama-sama belajar. Jadi saya sebenarnya Pak, saya orangnya nggak suka dipuji gitu ya Pak. Jadi ya seperti itu. Kita ini kan sama-sama masih belajar, saling berbagi satu dengan yang lain. Artinya yang kami sampaikan ini juga belum tentu benar menurut yang sering-sering baca buku, itu kan yang punya referensi banyak. Menurut mereka itu tidak benar. Nah kan tetapi ya kebenaran mutlaknya itu ada di Tuhan, di Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi karena tadi yang Bung Hermin sampaikan tidak suka dipuji, karena memang kalau orang memuji seseorang takutnya dia jadi kufur nikmat. Nah, ya kan? Jadi kufur nikmat, merasa tinggi hati kalau dipuji. Substansi daripada puji itu ya di situ. Masya Allah. Mohon maaf ya kalau tadi pujian saya. Tapi ini untuk membangun juga, memotivasi. Betul. Mitra JIC yang berbahagia, inilah bintang-bintang kita pada sore hari ini dalam acara Inspirasi Sore bersama saya Taufikur Rahman dan Hermin Nacikit. Kita undur diri dari hadapan pemirsa Mitra JIC yang berbahagia. Demikian bincang kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.